Terakhir saya mengucapkan semoga High Five sukses ke depannya, bisa memberikan sumbangsih yang positif untuk Kota Surabaya, dan juga kami tunggu kolaborasinya dengan pemerintah Kota Surabaya. Kebanggaan saya yang saya banggakan Pak Sahabat Tobing dan Pak John atau Pak Kurniadi. Beliau adalah idola saya. Saya merasa mudah kembali melihat beliau begitu aktivitasnya tinggi, karena saya merasa dulu saya juga waktu umur beliau kayak begitulah. Apa artinya? Artinya Anda semua yang ada di sini bisa jadi orang hebat dengan dua syarat: satu, tetap belajar; dua, tetap semangat. Mungkin masih terbatas oleh KPW, maka tidak panjang lebar, saya hanya mengucapkan selamat atas dibukanya kantor High Five untuk cabang Surabaya. Oke guys, kita menuju ke acara grand launchingnya High Five dan Jontek di Surabaya. Alhamdulillah hari ini 10 November, tepat pada acara Hari Pahlawan. High Five sama Jontek udah resmi dibuka. Sebentar lagi acaranya akan dimulai. Kita samperin Pak Sabar. Mama. Halo Mama, udah sehat Mama? Sehat, sehat. Udah sehat? Udah sehat. Alhamdulillah. Oke, ya. Ini mamanya Pak Sabar nih. Nah, umurnya udah 73 tahun, tapi masih strong. Karena berpikirnya sehat terus, anaknya sukses, jadi hidupnya penuh dengan semangat ya Mama ya. Mantap. Nah, ini Pak Sabar nih. Halo bosku. Apa kabar bosku? Kabar sejalan juga. Wangi banget parfumnya. Parfum wangi ya? Iya. Oke, halo Pak Monang. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Siap. Luar biasa. Sukses selalu ya. Makasih. Makasih supportnya Pak Monang. Kita sambil nungguin acaranya dimulai, sebentar lagi jam 3, tapi udah banyak banget klien-klien yang mulai udah transaksi, pendirian PT juga. Ini lagi ada sesi konsultasi. Ya kita ngobrol-ngobrol. Halo Koko, apa kabar Koko? Salam kenal. Namanya siapa Koko? Jordan. Hah? Jordan. Jordan, oke. Cece namanya siapa Ce? Baby. Lagi ngobrol-ngobrol ya sama Pram ya. Mau bikin PT ya? Gitu. Ini butuh support system dari semuanya. Makanya High Five dan Jontek hadir di Indonesia ini untuk mengedukasi dan membantu memberikan solusi sehingga masyarakat bisa memiliki legalitas usaha dengan harga yang murah dan proses yang cepat, pastinya dengan dokumen-dokumen yang legal ya. Karena High Five pun juga berkomitmen untuk senantiasa mendukung program pemerintah dalam kemudahan berusaha, dan Jontek khususnya komandoi langsung oleh Pak Sabar L. Tobing. Beliau punya title nih panjang banget teman-teman. SEMM, AK, CA, CTL, CTAP, BKP. Dan ini lagi mau S3, doktor. Wah, luar biasa. Doktor ilmu ekonomi, akuntansi. Ya, jadi Pak, tadi saya sampaikan bahwa High Five ini kan kita punya komitmen yang sangat luar biasa untuk mendukung ekonomi Indonesia bangkit gitu, dengan selalu membantu masyarakat untuk bisa mempunyai legalitas usaha dengan harga yang murah. Harga murah. Ya. Nah, Jontek sendiri kita concernnya adalah untuk mengedukasi perpajakan sehingga meningkatkan pendapatan negara yang maksimal ya Pak ya. Boleh mungkin disampaikan Pak visi misi Jontek sendiri Pak. Jadi visi misi daripada Jontek ini adalah membantu pemerintah ya di dalam mengedukasi masyarakat Indonesia untuk patuh ya, karena tidak mungkin negara itu memperoleh pendapatan pendapatan maksimal tanpa patuh gitu loh. Jadi High Five betul-betul dan Jontek bekerja nyata mendukung program pemerintah dalam memajukan Indonesia, membuka lapangan pekerjaan. Mantap. Yuk ikutin ya kegiatan kami ya. Untuk para undangan untuk tetap berdiri di depan.
mewakilkan? Ketua Umum DPC HIPMI Surabaya, Bapak Denny Yanto yang mewakilkan. Kepada yang terhormat, Founder dan CEO High Five, Bapak Sabar Hobi, SEMM, AK, CA, CTL, CTAP, BKP. Dan komisaris utama Bapak Henry Kurniadi. Terima kasih sudah tepuk tangan ini. Dan tepuk tangan untuk saya sendiri boleh? Terima kasih banyak. Sebelum acara ini kita mulai lebih jauh, alangkah indahnya kalau kita dihibur sama adik-adik kita yang sudah siap dengan pakaian hijau. Kalau boleh dikenal, adik-adik kita ini dari Sanggar Cantik Ayu untuk memperkenalkan yang namanya Sparkling Surabaya. Udah sampai puas, masa kalian gak mau dipuasin sama Jontex dan High Five, ya kan? Dari Mas siapa ini? Dari Mas Yoga, karena saya di TikTok suka ngefans Pak John. Fansnya Pak John ternyata. Ya. Jadi visi-visimu datang buat foto-foto sama Pak John? Enggak, juga buat supaya masa depan bisa bergabung di High Five Office bersama Pak John LBR. Kamu udah ada gambaran mau bikin PT bersama Pak John? Sudah ada. Sudah apa? Kira-kira apa? Kira-kira mau buka pajak, perusahaan pajak. Pak John mau dibantu? Pak Sabar mau dibantu deh? Oke, dibantu ya nanti ya sama Mas Arya Yoga. Boleh ditandain ya, anak ini mukanya dicentang gitu ya kan? Oke, terima kasih buat Arya Yoga ya, terima kasih banyak. Ih, semangatnya tuh tangannya dong buat Arya Yoga dong. Dia saking ngefans, lulu ih salaman dia, seneng kalau ya. Sebelum kita potong tumpeng, alangkah baiknya kalau kita roasting dulu beliau-beliau ini. Apa kabar? Bagaimana Surabaya? Wah, pokoknya keren banget. Seru, keren. Apakah Surabaya nggak panas? Ya. Surabaya apa? Adumnya semua Semarang, lebih panas Semarang. Oh, pantes, ya kan pantes. Untuk ke depan, ayo kita kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam buat kita semuanya. Terima kasih syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini acara Grand Opening High Five dan Jontex di Surabaya bisa terlaksana ya. Terima kasih Pak Sabar selaku founder. Pastinya High Five dan Jontex hari di Surabaya ini untuk makin men-trigger memotivasi masyarakat Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya untuk bagaimana mulai berpikir maju untuk jangan jadi karyawan terus. Pesan saya mungkin buat adik-adik mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa yang sudah ambil jurusan akuntansi terutama perpajakan, saya pastikan Anda itu sudah ada di rel yang benar. Artinya bahwa negara ini sudah membutuhkan para praktisi-praktisi perpajakan ya, yang bisa mensupport pemerintah di dalam penerimaan negara. Karena seperti ini, kita tidak bisa menyerahkan tanggung jawab ini hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Peran kita sangat penting. Anak-anak muda dibutuhkan ke depan menjadi praktisi perpajakan yang handal, yang bisa mengedukasi masyarakat Indonesia supaya apa
apa yang menjadi target penerimaan negara dari sektor perpajakan? Kita mengetahui 83% APBN kita itu bersumber dari pajak, kita tercapai. Untuk apa sih? Untuk kemajuan bangsa ini. Untuk Kakak DJP Jawa Timur 1, Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia, Ketua Umum BPC di Surabaya, AKP 2I Dr. Herman Saleh, AKP 2I BPD Jatim Bapak Abu Naris Palusi, Dewan FEB Uni Purnajaya Madura dan FEB Adi Buana. Amunasi holding, monggo lah. 3, 2, 1, silakan. High five dan Jontex kerjasama dan lagi sukses. Oke, lanjut lagi Pak. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan dan juga terima kasih kepada semua para pejabat dan terima kasih untuk kehadirannya. Untuk tumpeng yang pertama ya, saya serahkan sama Komisaris PT Masyarakat Indonesia Bang John RWF Henry Kurniadi. Terima kasih Bapak. Tanya kenapa banyak kerja ekstra. Terima tumpengnya Mas Sabar. Ya, berikutnya. Oh boleh, Sogo boleh. Siap, silakan. Oh, sayang. Sayang itu ya Pak Sabar sama Pak John ya. Bener ya. Ibu hadirin di acara Renoponi High Five Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Bapak Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya yang mewakilinya. Yang terhormat Bapak Sigit dan Joy selaku Ketua DJP dan yang mewakilinya. Yang terhormat Bapak Dr. Herman Saleh selaku Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. Yang terhormat Bapak Denny selaku Ketua Umum BPC IP Surabaya. Yang terhormat dan yang saya cintai partner bisnis saya Bapak Henry Kurniadi Sutino atau yang disebut dengan John RWF selaku Komisaris Utama PT Masyarakat Indonesia atau Grand High Five. Yang pasti saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua Pak Amona dan Bapak-Bapak perempuan yang sudah berkenan hadir di sini, teman-teman dari Wali Kota Surabaya juga, dari HIPMI. Terima kasih untuk supportnya dan Grand Opening High Five dan Jontex di Surabaya. Yang pertama harus disyukuri hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kita tahu bahwa dari zaman dulu kejayaan suatu bangsa apabila bangsanya bisa berusaha, banyak berusaha. Kita kenal yang pertama kali adalah jalur sutra. Yang membuat jalur sutra adalah Eropa ke Cina. Maka Cina dan Eropa berkembang menjadi negara yang luar biasa. Begitu juga Indonesia menjadi tempat tujuan. Kejayaan yang dilakukan jalur sutra Cina dengan Eropa kemudian diteruskan oleh Belanda dengan mengambil kekayaan alam Indonesia. Saya tahun 85 kuliah di Belanda. Mereka mengatakan di sini orang yang nganggur gratis, dikasih makan, dikasih fasilitas hidup. Saya tanya, oh bisa? Ya tentu saja bisa. 350 tahun tapi mengumpulkan emas dan duit dari Indonesia.
Terakhir, saya dengan ini mengucapkan selamat kepada kebanggaan saya yang saya banggakan, Pak Sabar Tobing dan Pak John atau Pak Kurniadi. Beliau adalah idola saya. Saya merasa mudah kembali melihat beliau begitu aktivitasnya tinggi, karena saya merasa dulu saya juga waktu umur beliau kayak begitulah. Apa artinya? Artinya Anda semua yang ada di sini bisa jadi orang hebat dengan dua syarat: satu, tetap belajar; dua, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan sambutan perwakilan dari Wali Kota Surabaya, Ibu Farida Fitriani Arum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak John, Pak Sabar. Jadi pertama tadi lihat saya dengar bacanya Pak Sabar dibacakan namanya itu, saya wow, keren sekali, gelarnya panjang sekali. Gelar 1, 2, 3 saya bisa ngimbangi Pak, tapi yang gelar terakhirnya itu, waduh, sepertinya kok susah sekali. Jadi luar biasa. Jadi terlihat kalau Pak Sabar ini orang yang punya dedikasi ya, dan punya integritas. Dan terima kasih Pak John, Pak Sabar, Pak Herman. Surabaya sudah dipilih untuk menjadi tempat bagi high five. Artinya ini Surabaya memiliki iklim investasi yang cukup bagus. Kalau UMKM kami sentuh hanya disentuh oleh pemerintah kota, tentu tangan kami ini ibarat orang hanya punya tangan dua Pak. Jadi kami tidak mungkin merangkul seluruh masyarakat Surabaya. Jadi kami butuh bantuan dari seluruh pelaku usaha juga, salah satunya High Five ini untuk bisa membantu bagi UMKM di Surabaya untuk naik kelas, dan juga kolaborasi terkait dengan perizinan yang dibutuhkan, karena pemerintah Kota Surabaya janji kami adalah untuk mempercepat perizinan. Sekali lagi kami sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat Pak John, Pak Sabar, jadi sebetulnya Pak Wali akan hadir, tapi jadwal beliau dari pagi tadi sampai malam nanti sangat padat ya. Pagi mulai Hari Pahlawan, saat ini beliau masih di Kenjeran bersama Bapak Presiden terkait Hari Gemar Hari Laut ya kalau tidak salah, dan lanjut ke GBT untuk pembukaan Piala Dunia sampai nanti malam mungkin jam 8 jam 9. Jadi beliau menugaskan Ibu Dewi Kepala Dinas, dan kebetulan Ibu Dewi juga hari ini menerima penghargaan dari Bapak Menteri Perdagangan di Bandung sebagai kota dengan kepatuhan masyarakat tertinggi untuk bidang tera seperti teknologi. Tanpa mengurangi rasa hormat Pak John, Pak Sabar, Pak Herman. Pak Herman ini, saya begitu dengar nama Pak Herman, saya teringat oleh dosen saya, Prof. Suherman Rosifi. Dia juga luar biasa. Terakhir saya mengucapkan semoga High Five sukses ke depannya, bisa memberikan sumbangsih yang positif untuk Kota Surabaya, dan juga kami tunggu kolaborasinya dengan pemerintah Kota Surabaya. Sekian, terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari perwakilan Wali Kota Surabaya, Ibu Farida Fitriani Arum. Ini mungkin masih terbatas oleh KPW atau maka tidak panjang lebar, saya hanya mengucapkan selamat atas dibukanya kantor High Five untuk cabang Surabaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, singkat padat, sangat puas sekali ya. Oke, untuk berikutnya kita dengarkan sambutan. Yang terhormat Pak Sabar Tobing selaku founder High Five dan Pak John selaku komisaris. Karena di sini Pak Dekan tidak hadir karena ada pengabdian di luar kota, jadi untuk kesini tidak tutup. Dan untuk para dosen tidak hadir juga karena ada pembelajaran akul di fakultas kita. Jadi di sini saya selaku koordinator prodi akuntansi angkatan 2023. Oke, di sini saya
perwakilan dari Roda Bupati Angkatan 2023 ingin menyampaikan beribu-ribu terima kasih atas undangan dari perusahaan High Five Jontex yang mengundang Universitas Trunojoyo Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan juga semoga perusahaan yang dipimpin oleh Pak Sabar Elkobi dan Pak John selaku komisaris bisa membangun sumber daya manusia di kota Surabaya dan bisa meningkatkan lapangan pekerjaan di kota Surabaya dan sekitarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tony Susilo dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kejuaraan Negara Surabaya. Dan pada kesempatan sore ini saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua yang nanti harapan kami adalah untuk membuka satu lembaran baru yang terkait dengan proses pembelajaran dan kurikulum Merdeka Belajar, sehingga nanti kami di sini sebagai akademisi tidak hanya belajar dari teori saja, tetapi juga bisa belajar dari bapak-bapak yang sangat berpengalaman ini di High Five Surabaya. Demikian dari saya, besar harapan kami untuk lanjutkan kerjasama ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan hangatnya. Mohon izin untuk Pak Sabar dan Pak John LBM untuk naik ke atas panggung dulu. Dekan atau perwakilan Universitas Trunojoyo Madura, Dekan atau perwakilan Universitas Adibuana, dan perwakilan dari IEC Indonesia Export Channel. Untuk berikutnya MOU Dekan atau perwakilan Universitas Adibuana. Untuk berikutnya Dekan atau perwakilan dari Universitas Trunojoyo Madura. Selamat atas cabang High Five yang telah dibuka di Surabaya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Untuk Bapak Sabar, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Suka nih. Niko suka kalau pertanyaannya nggak cuma baik tapi luar biasa. Boleh sekali lagi, Pak Sabar, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa dengan senyumnya yang sangat sumringah ini ya kan? Oke. Sebelum itu saya mau tanya dulu untuk Pak John dulu ya. High Five ini sebenarnya perusahaan di bidang apa sih gitu? Selamat sore semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena kita baru datang nih ke kota Surabaya, akan lebih lengkap supaya kita menceritakan kilas balik perjalanan High Five sampai di titik hari ini, Pak. Ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi perlu teman-teman ketahui semua di sini bahwa Henry Kurniadi atau yang teman-teman kenal di media sosial dengan nama John LBF ini tahun 2020 itu di usia 34 tahun itu baru mulai kerja. Dan saya itu kerja dulu, ini di samping saya ini bos saya. Pak Sabar ini dulu bos saya manggilnya dulu bos Pak gitu kan. Ya, tapi beliau nggak suka dipanggil bos. 2020 bulan Juni tanggal 15 saya mulai bergabung di perusahaan PT Limas Kawan Indonesia ini, atau yang lebih kita kenal dengan nama High Five Indonesia. Di masa pandemi lagi COVID, karyawannya High Five itu dulu baru 3 orang sama saya 4 orang. Tidak pernah saya bayangkan bahwa perusahaan ini yang dulunya saya karyawan di sini, sekarang saya memilikinya.
2020 saya bergabung sebagai karyawan, gaji saya dulu 4 juta Mbak. Dulu? Kalau sekarang ya puluhan miliar. Wih, sombong, sombong. Tapi itu benar Pak. Iya. Benar ya? Dulu gaji saya itu 4 juta. Dan kerjaannya itu banyak karena karyawannya sedikit. Jadi ini mumpung ada anak-anak mahasiswa juga ya, dan mungkin yang teman-teman yang hari ini juga lagi kerja di resto, biarin aja, nggak apa-apa, nggak ada bosmu, dengerin aja omongan saya. Jangan ada seorang pun yang mematahkan semangatmu untuk maju. Jadi teman-teman, memang berdagang adalah cara yang paling cepat untuk bisa kaya, dan saya sudah membuktikan itu. Dari kecil, kalau Mbak sadar atau nggak sadar, dari lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan sekolah, selalu doktrinnya adalah yuk sekolah yang pintar supaya kamu nanti bisa jadi pegawai negeri. Ujung-ujungnya goalnya, mindset berpikirnya adalah diarahkan menjadi karyawan lagi. Itu nggak apa-apa, tapi bagaimana men-trigger orang generasi kita ini mau berpikir untuk jadi pengusaha. Makanya waktu itu konten saya cukup viral adalah kerja sama saya di perusahaan saya itu jangan lama-lama, 3 tahun aja habis itu keluar jadi pengusaha. Ayo belajar banyak hal di tempat perusahaan kamu bekerja hari ini, ambil ilmu yang banyak di situ dan mulailah berpikir untuk membuka sebuah usaha. Karena di era media sosial saat ini, semua orang itu berhak berlomba-lomba untuk sukses. Kami punya keteguhan, komitmen bahwa semua orang yang sudah Allah titipkan bekerja di perusahaan kami tidak akan langgar haknya. Ini yang menjadi kunci sukses perusahaan kami. Jadi komitmen kami terhadap karyawan-karyawan kami yang bekerja di perusahaan kami sangat tinggi, sehingga nggak usah disuruh semangat, nggak usah dimotivasi untuk kerja keras. Mereka punya sense of belonging, rasa yang memiliki yang tinggi akan perusahaan kami. Itu kita semua punya agama. Dalam titik terendah kami, dalam titik kita mengalami demotivasi, kita terus menyemangati diri kita terus bangkit ya Pak Sabar, berdoa kepada Tuhannya, dan selalu mendoakan perusahaan ya Tuhan. Siapapun yang tidak tulus pada perusahaan ini, tolong Tuhan buat, termasuk diri saya sendiri. Betul ya Pak Sabar? Ini yang saya selalu ingat dari Pak Sabar. Jadi jangan pernah lupakan, libatkan selalu Tuhan dalam segala perkara, dalam segala kegiatan di hidupmu, ya, supaya kamu senantiasa memperoleh yang namanya kekuatan. Karena sumber kekuatan yang utama adalah dari Allah SWT. Itu ya. Perkenalkan, saya Ensar Manawan dari Proyek Universitas Sumber Madura. Semua usaha pasti punya kegagalan Pak, dan biasanya ada seorang usaha kalau gagal itu mekannya Pak. Bagaimana tips untuk bangkit kembali Pak? Yang pastinya Bapak yang depan juga berkenan. Bagaimana cara Bapak bangkit kembali yang menjadi spesial? Siapa tahu motivasi kami termotivasi dari Bapak. Terima kasih. Bagaimana cara memotivasi diri waktu lagi jatuh-jatuhnya? Kalau bukan baby ya kan? Bagaimana? Jadi bagaimana sih? Jadi ini visi kita itu yang buat kita akan bangkit kembali. Jadi selama kita pegang teguh apa yang menjadi visi kita, ya itu yang buat kita untuk bangkit berdiri. Jadi karena begini, tidak ada ya satu bisnis yang pasti berhasil. Pak Jor ada mau nambah? Jadi kamu salur. Oke, jadi bagaimana memotivasi diri kita ketika kita mengalami kegagalan, ya? Pertanyaanku bagus lumayan lah ya. Nanti mintain juga 500.000 transfer ya, bonus yang ada pengalihan. Jadi yang pertama gini, benar kamu tadi bilang pasti kita juga pernah mengalami yang namanya kegagalan. Saya perlu sampaikan ke teman-teman semua di sini, dan harusnya kita semua setuju apa yang saya sampaikan ini. Yang paling mengenal diri kita adalah diri kita sendiri. Even orang tua kita pun tidak benar-benar mengenal diri kita. Karena yang punya badan, yang punya nyawa, yang punya pikiran ya diri kita sendiri. Yang tadi disampaikan Pak Sabar masalah komik, itu adalah nilai atau value-nya kami
sehingga kami bisa berhasil sampai di titik hari ini. Kami punya keteguhan, komitmen bahwa semua orang yang sudah Allah titipkan bekerja di perusahaan kami tidak akan langgar haknya. Kami akan bayar hak mereka sebelum keringat mereka kering. Anda boleh tanya ke semua karyawan kami itu sukanya nyepetin hak, nyepetin gaji. Orang yang baru hari pertama bekerja di perusahaan kami, pasti kita tanya dulu, kamu punya duit nggak buat ongkos besok? Kenapa ini penting yang menjadi value di perusahaan kami? Percuma Anda rekrut orang bagus wawancaranya, tapi kamu nggak memahami betul apa yang menjadi kendala mereka ketika karyawan ini bergabung di perusahaan kita. Ketika hari pertama dia pusing mikirin mau ke kantor, nggak punya duit, yang ada dia bukannya produktif, yang ada malah bengong di tempat kerja, ngelamun. Nanti orang tua aku tak suruh minjem siapa lagi nih, buat aku besok beli seragam, buat beli sepatu robek. Ini yang menjadi kunci sukses perusahaan kami. Jadi komitmen kami terhadap karyawan-karyawan kami yang bekerja di perusahaan kami sangat tinggi, sehingga nggak usah disuruh semangat, nggak usah dimotivasi untuk kerja keras. Mereka punya sense of belonging, rasa yang memiliki yang tinggi, akan saya berdua saling menguatkan, saling menyemangati. Dan pada akhirnya teman-teman kita tidak boleh melupakan bersujud di hadapan Allah SWT. Kamu minta kekuatan, pertolongan, dan kalau niatmu itu selalu baik, insya Allah kamu tidak akan pernah dibuat malu oleh Tuhanmu. Kenalkan, nama saya Adelia Cira Utami dari Universitas Trunojoyo Madura. Pertanyaan saya, mungkin di sini banyak pengusaha kecil yang tidak mau mengurus legalitas karena takut ribet ataupun susah. Jadi apakah boleh dijelaskan bagaimana runtutan ataupun tata cara mengurus legalitas dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh perusahaan untuk mengurus hal tersebut di perusahaan High Five ini? Terima kasih. Ini pertanyaan dari kamu pribadi, benar? Ya. Pertanyaannya bagus banget. Sebelum saya jawab, ya, tolong Asri minta nomor rekeningnya Mbak Ibu. Ya, karena pertanyaan ini bagus banget ya. Asri minta nomor telepon Mbak Ibu, langsung kirim instruksi ke finance, transfer 1 juta buat Mbak Ibu. Ya, nah, pertanyaannya bagus, saya suka. Jadi sama-sama ya. Justru hadirnya High Five ini adalah bikin gak ribet. Ya, dengan adanya High Five ini, kamu cukup bayar. Wes nanti habis bayar itu loh, habis transfer. Ada tim kita yang langsung hubungi lagi untuk mengkolek persyaratannya. Persyaratannya cuma KTP, NPWP, kartu keluarga. Email nggak penting, kita buatin email. Semuanya kita bikin seringkas dan sepraktis mungkin untuk orang awam. Kamu jangan mau jadi karyawan terus seumur hidup. 3 tahun aja kamu pelajari, ambil ilmu yang banyak di tempat perusahaanmu hari ini, dan mulailah melangkah untuk menjadi pengusaha. Karena yang namanya hidup butuh keberanian, butuh ketegasan. Kalau mau sukses, ya jangan nungguin rezeki turun dari langit cuma-cuma. Nggak akan ada yang namanya itu rezeki turun dari langit cuma-cuma tanpa kerja keras. Jadi kalau mau merubah mindsetnya, suruh follow TikTokku, Instagramku, nanti tak merubah mindsetnya dengan mereka nonton postingan-postingan kami. Jadi ya, oke, terima kasih. Oke, teman-teman, alhamdulillah acara grand launching High Five dan Jontek di Surabaya di Mall Pakuwon berlangsung sangat meriah dan sudah selesai acaranya hari ini. Thank you buat kalian semua yang udah support saya, Pak Sabar, istri saya, orang tua saya, tetangga saya, saudara-saudara saya, semuanya. Terima kasih udah support kami semua sehingga kami ada di titik hari ini. Tanpa kalian tidak mungkin ada kami sampai di titik hari ini, bisa buka cabang di kota terbesar nomor 2 di Indonesia, di Surabaya, guys. No kaleng-kaleng. Buat kalian yang mau bikin PT murah, langsung aja datang ke
High Five dan Context di Surabaya di Spasio Tower Office lantai 2 unit 201. Nah, boleh langsung ketik aja di Google Map High Five Surabaya, langsung nyampe ke situ ya. Buat kalian, saya tidak akan pernah capek untuk memotivasi kalian untuk berusaha terus dan jangan jadi karyawan seumur hidup. Mulai pikirin usaha dari sekarang, karena yang bikin kamu cepet kaya adalah jadi pengusaha. Kalau jadi karyawan nggak kaya-kaya, Mbak ya? Kaya-kaya. Kamu suka nggak punya suami pengusaha? Suka, karena kalau jadi pengusaha banyak cuannya. Oke. Jangan lupa di subscribe YouTube channel saya guys ya. Subscribe sekarang karena dikit lagi udah mau 1 juta subscriber. Begitu udah 1 juta subscriber, kita akan bagikan 5 unit Honda Beat baru buat kalian yang udah subscribe. Buruan sekarang klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa terus semangat. Jangan jadi orang jahat, jadilah orang baik. Usaha terus, jangan ngatur Tuhan. Halo teman-teman High Five. Sekarang Anggi lagi ada di Spasio Tower di depan Mall Pakuan, Surabaya. Hari ini di tanggal 10 November 2023 bertepatan dengan Hari Pahlawan dan juga Grand Opening High Five cabang Surabaya. Nah, Anggi mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan, klien maupun sahabat High Five yang sudah mengirimkan karangan bunga untuk berpartisipasi dalam Grand Opening High Five cabang Surabaya. Nah, lihat guys, banyak banget kan guys karangan bunganya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, lanjut lagi ke PT Global 5 Mandiri Digital dan PT Naga Distributor Indonesia. Lanjut lagi kepada PT Anugrah Mita Area Indo. Terima kasih Bapak dan Ibu. Lanjut lagi kepada PT Aquila Sukses Abadi. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dan supportnya. Nanti bakal tim Jontek. Terima kasih Jontek, terima kasih. Oke, kita lanjut pada PT Bona Berkah Jaya. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, lanjut pada Planet Gadget dan King Kevin. Terima kasih Pak dan Ibu atas partisipasi dan supportnya. Wilson Konsultan Jakarta. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke guys, kita lanjut lagi pada Yayasan Peduli Perubahan Anak Bangsa Timika Papua Tengawan. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih kepada PT Teknologi Data Ekuitas selaku konsultan IPO atau pihak yang membantu perusahaan untuk go public, yaitu dengan mencatatkan sebagian sahamnya ke bursa sehingga dapat dimiliki masyarakat guna mendapatkan pendanaan dari publik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada BRI KK Jakarta PB Selatan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Salma Pamri SKN. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih juga kepada PT Citra Plasma Kebuang Jakarta. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada PT Rahma Sentosa Mineral yang bergerak di bidang pertambangan, nikel, batu bara, dan rental alat berat. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kepada PT Rayo Abadi, Direktur Utama yaitu Bapak Utario dan Direktur Marketing Bapak Rizky ya, yang bergerak dalam bidang sarana bantu navigasi atau SBNP atau rambu-rambu laut seperti menara, fender atau sandaran kapal di pelabuhan, kemudian buoy, board, lampu dan lain-lain. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, dan terima kasih kepada JNE Express. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, dan terima kasih
Jawa Timur. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dan terima kasih kepada tim marketing Jontex. Terima kasih ya guys. Oke, dan terima kasih juga kepada divisi marketing Hi-Five. Terima kasih guys. Wah, ternyata banyak banget ya guys ya. Oke, teman-teman Hi-Five. Itu tadi kiriman karangan bunga dari rekan-rekan dan paling setia Hi-Five. Oke, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengirimkan karangan bunga untuk grand opening Hi-Five cabang Surabaya. Semoga semua pihak yang telah mengirimkan karangan bunga semakin maju berkembang dan sukses selalu. Terima kasih.